Dalam hal ini orang berusaha mengcounter ajaran yang disampaikan. Nah sekarang dia sebut orang tersebut adalah anak Tuhan, which is anak Allah gitu kan. Berarti even dia tidak percaya disebut anak Allah. Nah ini yang disebut dengan ini salah satu apa yang dianut oleh Kristen progresif. Ya. Tapi satu hal yang mereka yang tidak dibahas, orang cuma lihat sisi kasih Tuhan yang begitu besar tanpa mengangkat satu sifat Allah yang boleh lepas antara yang justru digenapi di kayu salib ketika Tuhan Yesus mati di sana ya. Yang benar bangkit pada hari ketiga adalah apa? Kasih Tuhan yang besar dan keadilan Tuhan yang harus dinyatakan. Pak Andre bagaimana? Mana lebih bikin sakit kepala? Erastus atau Brian? Oke, kembali lagi di Cuma Hamba Podcast. Bukan hama. Masing-masing punya gimmick masing berbeda nih. Berarti bukan nggak kompak. Apa nah? Kak so terlalu progresif. Kaget kita langsung cepat langsung punchline. langsung kaget kita Langsung. So semakin progresif. Iya tuh. Jadi teman-teman di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang heboh. Iya. Kayak heboh apa? Di kalangan Kristen tentunya. Iya, yang dibuat oleh seseorang yang gondrong tapi bukan Yesus. Ya baru-baru ini dunia YouTube atau dunia medsos lah, sosial media. Bukan cuma YouTube karena hampir semua TikTok platform lah, semua platform yang berhubungan dengan kekristenan itu heboh bahas tentang statement dari satu orang ini. Ya. Dan orang tiga ini diminta untuk dua stok kita. maksudnya konten itu diminta untuk mungkin ada followers atau ada subscriber yang bertanya baik secara pribadi digital atau ada yang pribadi kayak Pak Andre atau Pak. Tapi ini disclaimer dulu bahwa yang kami sampaikan ini bukan soal menyerang personal ya, bukan personal. Jadi ya bukan soal orang mau bawa ribut-ribut begini gini. Kenapa? Karena ada yang bilang kok pendeta dengan pendeta saling serang gitu. Jadi masalahnya bukan personalnya, tapi apa yang disampaikan dan diajarkan sudah tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya gitu. Betul. Makanya kami ada kepentingan dalam artian untuk menyatakan kebenaran, tapi dalam konteks kasih. Efesus pasal 4 ayat yang ke-15. Ada ayat, ada dasar ayat toh. Kalau Kak Olan sih tak percaya kalau Andre kamu dia serang. Karena memang kalau kita dapat basic begini, Paulus pernah diperhadapkan oleh hal-hal yang kalau mau dibilang cukup menguras tenaga, menguras energi. Tapi dari semua kejadian yang dia paling marah adalah ketika para pengikut Kristus itu menjadi sama dengan para bidat-bidat atau orang-orang yang menggunakan nama Yesus demi kepentingan. Nah, di situasi itu Paulus marah. Bahkan Paulus sempat mengatakan orang terkutuklah. Nah, jadi memang atas dasar kejadian itu yang membuat orang sebenarnya sebagai hamba Tuhan punya kewajiban untuk sekali lagi Tuhan tidak menyerang Pastor Brian atau oknum yang menyampaikan di video-video itu. Jadi dalam hal ini orang berusaha mengcounter ajaran yang disampaikan. Jadi ini sekali lagi kita tidak membahas masalah looks-nya ya. Masalah stylenya Pastor Brian. Karena kalau masalah looks kalah kita gagal. Bukan looks. Iya, kalau sampai ke situ. Karena kita lihat ada di beberapa media sosial, dorang belum lihat DP video tentang Kristen progresif apa, dong langsung bilang, "Masa pendeta batato, begini." Jadi orang yang ada urusan dengan itu. Jadi bukan hal-hal yang meskipun bukan berarti kita juga disclaimer secara personal, bukan berarti saya hamba Tuhan yang mendukung adanya pendeta atau anak Tuhan boleh batato, bukan di situ. Cuma artinya kita tidak ada urusan di soal itu. Betul ya. Nanti mungkin video lain orang mau bahas.
Jadi ini ajaran yang disampaikan atau ya beberapa podcast, beberapa pembicaraan di video-video yang sementara berkembang, ternyata ada hal-hal yang bukan menarik sih kalau menurut saya, bikin gaduh dan mengganggu gitu tuh. Jadi sekali lagi disclaimer, ini bukan soal person, bukan soal penampilan, tapi soal apa yang disampaikan. Betul. Karena bukan cuma Tuhan juga yang membahas ini, hampir yang Tuhan tahu membahas Tuhan yang artinya punya nama lah, influence lah di itu membahas, bahkan ada sampai 7 IG live itu yang dorong membahas untuk Kristen progresif ini. Jadi memang hal ini bukan cuma Tuhan sebenarnya. Ya, tadi baru-baru Pastor Debbie Basjir singgung, Pastor Gilbert sudah ini, Mel Atok sudah. Ada apologet yang lain, Pendeta Deki Ngadas, Bang Deki, siapa lagi, banyak hampir semua ini. Bang Luis juga bahas, Luis Prasetyo, kemudian para senior Bang Didit juga, para apologet ini bahas juga, banyak yang sudah mulai bahas. Jadi let's start atau mari kita mulai kupas apa yang salah dengan ajaran. Ini dari pihak net atau dari jemaat. Pertanyaan pertama mungkin kalau dari kita mau tanya dulu, ini Kristen progresif ini apa ini? Maksudnya apakah aliran yang saudari lama muncul atau baru ada yang saat yang Pastor Brian ini yang dia viral? Atau kan pendeta lebih tahu. Sebenarnya sih kalau mau kita telisik lebih lanjut, ini bukan ajaran baru. Ini pengembangan yang sudah ada sejak bahkan sejak gereja itu sudah bertumbuh gitu kan. Cuma makin lama makin kemari ya pakai baju baju baru aja gitu istilahnya. Baru. Ganti baju lah. Ya kan? Sebab apa yang disampaikan oleh Pastor Brian berkaitan dengan intinya. Tapi sebelum ke situ, kalau kita mau jabarkan Kristen progresif itu sendiri, sebenarnya dua kata ini ada makna bagus dah. Kristen ya, progresif. Artinya kan progresif itu ke arah yang lebih maju kan. Ke arah lebih maju. Awalnya mungkin kayak pastor atau Bang? Pastornya. Senior pastor. Pas Andre ada bilang tuh hari kan awalnya berpikir biasa juga kan masalah Kristen progresif, tapi setelah dengar kayak pasoba lain ini gitu. Betul. Jadi begitu. Jadi Kristen progresif kalau mau dimakna lepas dari apa yang disampaikan oleh Brian tersebut, sebenarnya maknanya bagus. Kekristenan harus mengalami kemajuan melalui progresivitas dalam pekerjaan. Makanya banyak orang yang belum mendengar langsung menganggap orang ini serang-serang sesuatu yang bagus. Bukan kata itu sendiri, tetapi alirannya, ataupun kalau Pastor Brian kok bilang itu aliran ya, semacam aliran yang jadi bisa ditangkap kayak dogmatis gitu, bahwa dasar ajarannya yang disampaikan sebenarnya ada beberapa hal yang disinggung mengenai yang pertama, tidak lagi mempercayai Alkitab sebagai satu-satunya standar. Kalau kita kan kekristenan jelas Alkitab adalah firman Allah. Alkitab 2 Timotius atau 1 Timotius 3:16 itu kan segala tulisan yang diilhamkan Allah, diilhamkan itu kan dinafaskan oleh Allah. Jadi bahasa aslinya penulis Alkitab di zaman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ya, ada sekitar 40-an penulis Alkitab itu kan ada dalam teologi ada yang disebut inspirasi ya. Inspirasi itu dinafaskan. Jadi para penulis itu bukan menulis berdasarkan maunya dia, tapi ada ilhaman, jadi inspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga meskipun rentang waktu penulisan Alkitab itu 1500 tahun sejak PL sampai PB, 40 penulis yang berbeda-beda zaman dan masa, tapi punya satu benang merah, membahas semua tentang Yesus, tentang Kristus, mulai dari bayangan-bayangan, korban, apa semua, sampai perjanjian baru digenapi dalam diri Yesus. Dan itu final kan? Tidak ada permasalahan antara teologi apakah reform atau jadi
Nah sekarang ada pertentangan soal itu. sekarang permasalahannya itu kan sudah jadi patron kekristenan. Betul. Semua kita berbagai aliran apapun, karismatik, Pentakosta, Reform, Kristen Protestan, semua sepakat dengan hal itu. Nah sekarang mereka mengklaim bahwa Alkitab itu tidak lagi menjadi otoritas, patokan yang seutuhnya. Karena apa? Karena beranggapan bahwa Alkitab itu ternyata ada banyak kontradiksi, ada banyak saling bertentangan satu yang lain. Mereka ada beranggapan Alkitab itu ditulis oleh manusia, sehingga itu bisa dijadikan salah satu inspirasi, tapi bukan satu-satunya gitu kan, salah satu. Nah yang menjadi pilihan lah. Yang jadi utama apa? Pemikiran, ya kan? Konteks berpikir yang progresif. Nah itu maksudnya. Progresifnya itu sebenarnya bukan semangat untuk mau maju, tetapi menganggap bahwa ini kuno nih Alkitab. Pikiran kita yang progresif harus progresif gitu. Nah itu salah satu. Dan kemudian soal mempercayai bahwa jalan keselamatan itu ternyata bukan Yesus satu-satunya. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh kasih sebagaimana Yesus. Coba Pak Andre jelaskan yang itu. Yang tadi ada buku itu dengan Pastor Brian. Jadi ada momen satu video Pastor Brian tuh kita komen. Statementnya begini. Memang keselamatan satu-satunya di dalam apa? Keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus. Tapi dia menjelaskan definisi dalam Tuhan itu seperti apa. Karena Alkitab menjelaskan bahwa Allah adalah kasih, Yesus itu firman adalah kasih. Jadi semua orang yang hidup dalam kasih itu sama dengan menghidupi Allah walaupun dia bukan agama Kristen, walaupun dia tidak percaya Yesus. Jadi beranggapan seakan-akan memang itu kalau itu dia konfirmasi jalan satunya Yesus. Tapi di dalam video yang lain bersama dengan seorang pemuka agama dari agama lain. Ya, dari agama lain dia menyebutkan pemuka agama tersebut adalah anak Tuhan Yesus, anak Yesus. Anak Tuhan lah gitu. Padahal kan Alkitab katakan tidak seorang pun yang mengaku Yesus Kristus Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus, dan semua yang percaya Yohanes pasal 1 ayat 12 itu siapa? Semua yang mengaku percaya. Hanya percaya disebut anak Allah. Yohanes 12 ayat 12. 12 ayat 12. Semua yang percaya kepada Yesus disebut anak Allah. Tapi percaya dalam artian percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan percaya kalau ada kan. Bukan semua hanya percaya Yesus ada. Bukan hanya sebatas itu, tapi percaya Yesus sebagai Juru Selamat. Iya, konteks percayanya bukan percaya Yesus sejarah, tetapi Yesus adalah jalan satu-satunya keselamatan dan kebenaran. Mutlak. Nah, sekarang dia sebut orang tersebut adalah anak Tuhan, which is anak Allah gitu kan. Berarti even dia tidak percaya disebut anak Allah. Nah, ini yang disebut dengan ini salah satu apa yang dianut oleh Kristen progresif. Ya, jadi sebenarnya itu pakaian lama sih. Padahal itu soal universalism gitu. Ya, itu lebih ke kayak hukum hidup di dunia. Kalau orang berbuat baik ya orang pasti baik ke orang begitu aja tuh. Kayak terima kasih. Kalau tuh jahat kayak sebatas itu. Apa yang tuh lakukan kepada orang lain itu yang orang lain lakukan. Itu. Jatuhnya kayak begitu aja. Lalu maksudnya makna, jadi maksudnya spesialnya apa? Seorang Yesus Kristus itu nanti kan nggak ada gitu. Jadi semacam ada semangat pluralisme ya, tapi kebobolan. Atau jangan-jangan itu memang sengaja. Bisa saja kan teknik marketing ini kan. Kita terpikir itu. Salah satunya curiganya begitu. Iya, marketing atau mungkin entertain ya. Itu traffic semua podcast kekristenan sekarang ini kan semua ke situ bahasnya. Traffic di algoritma. Iya, bahkan sampai ada istilah login kan. Jadi seakan-akan dari memang ini tantangannya sih begitu ya di dunia industrial di zaman sekarang, di mana media sosial berkembang dengan begitu pesat dan sekat-sekat keagamaan itu sepertinya saling bisa duduk bersama gitu. Tantangannya kita sebagai orang percaya yang beriman kepada Yesus Kristus, bagaimana menyatakan kebenaran yang sejati
Tetapi seakan-akan jangan menyinggung perasaan sebagai sesama negara, sebagai anak bangsa lah gitu kan. Nah itu kan semangat yang sementara kita lihat. Ada Pastor Jerry, Tina Sarani, termasuk Pastor Brian juga kan, Steve Marcel kita lihat ikut-ikut. Iya. Ya. Tapi kita lihat ada hal-hal yang mereka nggak berani tegas dalam hal itu, sehingga ada sedikit semacam kompromi bahwa ya keluarlah akhirnya bahasa begitu, Habib adalah anak Tuhan gitu. Terus dia jabarkan semua yang punya, bagaimana orang seperti yang punya kasih sebaik Habib ini tidak jadi anak Tuhan. Itu kan kayaknya sudah tidak lagi jadi standar kekristenan begitu. Ya kan? Bukan berarti Kristen tidak punya kasih. Orang Kristen itu aplikasi kasih karena adanya Yesus yang mengasihi kita. Tapi satu hal yang tidak dibahas, orang cuma lihat sisi kasih Tuhan yang begitu besar tanpa mengangkat satu sifat Allah yang tidak boleh lepas antara yang justru digenapi di kayu salib ketika Tuhan Yesus mati di sana, ya. Yang benar bangkit pada hari ketiga adalah apa? Kasih Tuhan yang besar dan keadilan Tuhan yang harus dinyatakan. Itu tidak boleh dipisahkan. Nah, orang-orang ini hanya membahas konteks kasih yang begitu besar, tapi sama sekali tidak menyinggung Allah itu adil. Keadilan Allah harus dinyatakan lewat adanya istilahnya palu yang harus dijatuhkan, adanya seseorang ataupun siapa yang hukuman harus dinyatakan. Dan hukuman yang dinyatakan itu dalam peristiwa salib. Itu kan. Makanya salib sering digambarkan sebagai penyatuan antara kasih Tuhan dan keadilan Tuhan yang besar. Nah, orang-orang ini hanya mengangkat satu sisi tentang kasih Tuhan yang besar. Jadi tidak lengkap begitu kan. Jadi begitu. Terus bagaimana Kak? Kayak kita lagi lihat ada komen-komen yang dimana ada orang bilang, pendeta saling menghakimi. Jatuhnya kayak itu padahal ini konteksnya kan. Sebab kalau misalnya kita bukan berarti begini, orang ini juga namanya manusia kan, namanya teologi ataupun pemahaman Alkitab, dan itu kan saya gambarkan sebagai sebuah perjalanan kan, sebuah journey ya kan. Ya. Cuma masalahnya kalau saya lihat sekarang ada orang-orang yang mungkin baru tahu sedikit gitu, tapi karena engagementnya atau eksploitasi apa sih istilahnya sekarang, exposure-nya ini lagi bagus gitu tuh. Nah dia langsung hajar aja padahal sebenarnya belum kaji betul. Dari satu sisi aja soal kasih yang begitu besar dia tidak singgung soal keadilan Allah, itu kan kebablasan kalau gitu. Akhirnya orang beranggapan kalau begitu buat apa kita ke gereja lagi, ya kan? Tuhan kok mengasihi saya. Akhirnya kalau misalnya Habib anak Tuhan, kalau begitu jadi orang Islam pun anak Tuhan, jadi orang Buddha pun anak Tuhan. Buat apa lagi kekristenan tidak menjadi suatu hal yang eksklusif kalau begitu? Sebenarnya dengan Brian mengatakan begitu ke Habib Jafar sama dengan mengolok-olok Habib Jafar, dia konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Seolah-olah kalau Habib Jafar dianggap sebagai anak Tuhan Yesus, seolah-olah ketuhanan yang dipercaya Habib Jafar kan sama dengan tidak punya power. Sebenarnya seperti begitu apa yang Brian sampaikan. Itu sebenarnya yang kurang cermat. Tapi karena waktu itu di konteks orang membuat toleransi. Ya, itu bahayanya di situ. Jadi bukan berarti kita menyerang saling ribut atau saling apa. Memang kekristenan itu harus tegas bahwa satu-satunya jalan keselamatan, dialah jalan kebenaran hanya Yesus. Tidak boleh tawar-tawar. Barang siapa tidak mengakui aku di depan sesamanya, aku juga tidak akan mengakui di hadapan Bapa. Itu. Jadi itu sebenarnya makanya kita bilang Pak Gatot waktu diskusi tadi bahwa sebenarnya yang membuat Pastor Brian pada akhirnya akan terlihat itu seolah-olah kalau kita melihat ya tetap pandang, dia kurang baca Alkitab. Ketika dengar dia bilang bahwa Alkitab itu bertentangan atau kemudian jadi kita mulai tahu bahwa orang ini tidak terlalu suka membaca Alkitab, apalagi menggali. Kalau saya lihatnya begini, dia suka baca Alkitab, tetapi dia hanya menempatkan Alkitab itu sebagai objek, sehingga dia merasa bahwa kenapa sih? Kan harusnya kalau kita tahu Alkitab ada otoritas tertinggi, ya Alkitab diinspirasikan yang menulis Alkitab para rasul mulai dari
Musa dan seterusnya yang menulis dari perjalanan baru diinspirasikan oleh Roh Kudus menulis, kita pun ketika kita datang kepada Alkitab untuk membacanya, kita harus minta ilhaman dari Roh Kudus, tunduk kepada otoritas kuasa Tuhan, supaya firman itulah yang menjelaskan kepada kita, bukan kita yang cari tahu, bukan kita yang bilang oh ini salah ini salah pikiran ini. gua, perasaan gua gitu kan. Jadi itu makanya kan dalam bukan ilmu sih, tapi ya ini sebenarnya pengetahuan umum bagi kekristenan. Kalau kita membaca Alkitab, jangan hanya mengandalkan pikiran manusia yang terbatas. Itu ini bukan komik soalnya. Ini kan sesuatu yang pikiran Allah yang tak terbatas, yang dalam tanda kutip dibatasi dalam 66 kitab. Padahal semua pikir banyak hal, tapi itu pun sudah cukup untuk menggait kita, untuk mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih yang benar bersama dengan Tuhan. Nah sekarang kalau mau datang ke Alkitab, sebagaimana dia diinspirasi oleh Roh Kudus, datangnya jangan sendiri pakai pikiran manusia. Makanya tunduk terhadap otoritas Alkitab, otoritas Firman itu. Kalau datang cuma dengan ini buku ini salah ini penulisnya salah ini gini, akhirnya jadi begitu. Jadi kalau Kristen progresif ini dia patokan di mana? Guidance-nya apa ini? Itu makanya guidance-nya pikiran. Iya. Nah, karena dia nyanda ada patokan, makanya waktu pertama kali kita dengar kita pikir ini cuma pendapat biasa. Gitu loh. Karena kalau mau ditanya masalah, jadi begini, istilah Kristen progresif dari dulu tidak ada, ataupun sekte tidak. Tapi pemikiran dari si Pastor Brian ini, yang kemudian dia menyimpulkan bahwa ini adalah Kristen progresif dari dulu sudah ada. Iya. Jadi katanya 2000-an sekian lah baru muncul istilah Kristen progresif. Iya. Jadi tapi spiritnya ataupun ajarannya itu ini memang sudah ada pemikiran ini. Nah, Kak tadi sudah jelaskan tentang bagaimana. Nah, ini kita cuma menambahkan sedikit. Sebenarnya kan dalam sebuah kata ada nama sinonim antonim. Nah, sinonim dari progresif ini kan salah satunya yang tentang liberal. Iya. Liberalisme. Persamaan dari progresif, karena makna kata di dalam KBBI tentang progresif ini suatu kemajuan. Nah, untuk suatu kemajuan merombak yang lebih maju. Nah, bergerak ke arah yang lebih maju, tapi mengevaluasi yang lama. Nah, ini di KBBI ini. Jadi dia maju, makanya standar-standar progresif ini digunakan di hal-hal yang lebih organisatif, contoh politik, hal-hal yang seperti itu. Nah, dan kata ini tidak bermasalah sebenarnya untuk kalau orang pakai di hal yang tepat. Kan dia jadi problema. Nah, kebanyakan juga pendeta yang hari ini menyangga problema dari si Brian ini, Pastor Brian ini, banyak juga yang kita lihat ya sama juga, maksudnya cara dia mengkanter juga itu cuman menganggap bahwa Pastor Brian seolah-olah murni hanya menolak otoritas. Sebenarnya kalau kita melihat, kayak kita pernah sedang begini Kak, memang Allah tidak cuma bisa dibatasi oleh Alkitab, karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi dia pernah mengalami yang namanya keterbatasan dalam ruang dan waktu. Itu alasannya kenapa Alkitab itu ada. Contoh perjanjian lama, Allah menunjukkan, Allah berbicara dengan Abraham akhirnya Musa akhirnya menulis kisah Abraham dengan Allah itu dalam konteks Allah mengizinkan. Ini contoh, Abraham dipanggil menggunakan nama Allah dipanggil menggunakan nama Abraham. Allah mengizinkan ada batasan itu, sampai akhirnya orang Yahudi sampai hari ini punya syahadat Velohi Abraham, Velohi Ishak, Velohi Yakub. Al-Abraham, Al-Ishak, Al-Yakub. Dan akhirnya di Alkitab, apakah itu membatasi Allah dan tidak punya otoritas? Justru itu otoritas yang diizinkan supaya manusia mengenal Allah itu Alkitab. Jadi pada waktu statement Kristen progresif ini muncul dengan kata-kata yang bahwa statement Alkitab bertabrakan, ini bermasalah. Itu tadi belum sempat diangkat. Yang dianggap bahwa kenapa Alkitab tidak jadi otoritas tertinggi lagi? Menurut mereka bahwa Alkitab bertabrakan. Ada kitab yang bertabrakan. Dan ini bukan baru, ini sudah dulu. Contoh, kita kasih contoh yang paling singkat. Statement Paulus dan statement Yesus. Yesus disebut sebagai, bilang, aku datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat tidak berlaku. Nah, ini kalau orang cuma baca sekedar baca menganggap bahwa
Paulus menentang Yesus. Tidak. Yang Paulus lawan adalah para bidat pada waktu itu yang melegalkan hukum Taurat kepada orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang disebut dengan proselit. Orang-orang yang bukan agama Yahudi masuk menganut agama Yahudi. Dan itu terjadi di kelompok-kelompok Kristen pada waktu itu di Galatia, di Tesalonika. Nah, orang itu bilang bahwa ada ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan harus sama seperti Yesus sunat. Jadi Tuhan juga harus sunat. Kayak begitu. Makanya Paulus bilang itu tidak berlaku sunat itu kepada orang yang non-Yahudi. Begitu juga Taurat. Taurat itu tidak berlaku. Nah, Taurat di sini orang perlu tahu dari terminologi. Taurat ini bukan 10 perintah. 10 perintah ini tidak punya konsekuensi. Taurat punya konsekuensi sebab akibat. Contoh 10 perintah Allah, jangan bersinah. Nah, Tauratnya adalah Torahnya, pengajarannya adalah kedapatan bersinah dirajam pakai batu. Makanya Torah itu disebut sebagai ajaran Musa atau pengajaran yang tercipta pada waktu masa kepemimpinan Nabi Musa. Sedangkan 10 perintah Allah intinya itu kasih. Karena Allah mengasihi bangsa Israel, makanya Allah menegur dengan 10 perintah. 10 perintah itu mengatur jangan membunuh, jangan bersinah sebagainya. Tapi tidak ada akibat di situ toh. Makanya akibat itu tercipta karena orang-orang yang mulai orang Israel mulai tadi terintimidasi atau terkontaminasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Makanya ketika orang baca situasi ini, orang pikir bahwa kok Alkitab saling bertabrakan. Sepertinya Alkitab tuh tidak saling begini. Makanya yang paling cepat orang sebutkan bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh buku yang begini. Cuma yang lucunya diangkatnya contoh kasusnya masalah Salomo dan Daud. Nah, ini yang kita ini kan bahaya. Tuhan kasih kalau istri. Logikanya gini. Sedangkan dalam hukum kita bukan berarti kita bicara out of context Alkitab. Cuma logika simpel lah dari pemikiran orang-orang yang misalnya kaum ateistik lah gitu. Sedangkan dalam dunia sekuler pun sudah ada norma, betul, ada batasan, ada hukum. Seperti tadi hukum Taurat. Ketika hukum tidak dijalankan, berarti ada konsekuensi hukum. Nah sekarang kalau kita orang Kristen sudah beranggapan bahwa ternyata Alkitab ini kurang sempurna lah atau apa, perlu ada pemahaman yang baru, perlu ada inspirasi yang baru, perlu ada insight baru, kan pakai itu. Nah sekarang patokan kita apalagi begitu, itu orang pikiran dah. Sedangkan dia kasih contoh kasusnya adalah soal masalah pernikahan. Pernikahan saja di dalam hukum negara kan sudah jelas satu-satu. Ini dikonfrontir lagi di masalah perjanjian lama soal Daud. Kenapa istrinya 8? Soal Salomo istri dengan gundik 1000. Dia kata yang kayak dia kan bilang kayak Tuhan kasih istri, Tuhan kasih. Padahal bukan. Begitu, kalau orang awam tanpa mengerti, berarti Kristen boleh juga dong kalau begitu. Iya, pasti mau jadi begitu. Tapi kita dari dulu memang belajar soal ini. Kita ada jawaban untuk sistem-sistem yang kita mesti bilang menyesatkan nih pandangan ini. Karena pada akhirnya Kak bilang DP imbas itu, setiap kali orang bikin konten, contoh kayak konten ini, yang kita pikirkan bukan cuma tentang orang tiga ini, tapi orang yang nonton. Iya betul. Yang nonton ini beragam dari pemikiran. Nah ini kenapa kita pengen menjawab DP contoh begini kan, pernah orang bahas tentang politik kan Kak. Pada akhirnya kepemimpinan teokrasi berubah jadi salah satu monarki. Konsekuensinya adalah bangsa ini akan jadi sama seperti bangsa-bangsa penganut monarki. Contoh punya raja, dan raja itu ada berkewajiban. Contoh Salomo istri yang dikonfirmasi Alkitab cuma satu. Iya betul. Yaitu Sulamit. Sedangkan yang lain itu contoh kenapa sampai 1000? Karena memang pada waktu itu kerajaan-kerajaan kecil tunduk di bawah kerajaan Salomo. Budayanya ini. Budaya monarkisnya kepemimpinan ini, dorang tanpa Salomo minta, dorang harus memberikan upeti berupa manusia, perak dan sebagainya, hasil bumi, itu harus diberikan. Nah, tiap bulan upeti itu ada. Nah, selama kepemimpinan Salomo, dia menghasilkan upeti perempuan itu sampai 1000. Nah, yang bisa dikonfirmasi begini, 300 istrinya kata mungkin ketika menaklukkan satu daerah ada istri yang diangkat. Iya, perempuan. Kalau selir itu
semacam upeti. Iya, 700 selir itu. Tapi istri yang dimaksud dengan itu kayak begini, itu bukan yang Salomo nikahkan, tapi yang diberikan dan wajib memang disebut sebagai istri. Karena memang kepemerintahan pada zaman itu termasuk raja putri yang dari jauh itu yang berbagai banyak ceritanya yang dia lihat bahwa Salomo begitu. Iya, pokoknya yang itulah. dia mengagumi. Kleopatra. Bukan. Dia mengagumi. Iya, dia mengagumi Salomo. Nah, jadi sebenarnya bukan Allah mengizinkan dari awal. Memang konsekuensi ketika memang, makanya kan Allah bilang kepada Samuel, bukan ngana yang ditolak melainkan aku. Salah satu hal yang paling tidak disukai Allah adalah perceraian. Jadi memang kalau pantasan Salomo menikah banyak dan tidak perlu cerai. Padahal itu konsep monarkis yang dibawa. Itu konsekuensi memang Israel lepas dari teokrasinya Allah. Artinya kan simpelnya ketika memahami kalau orang belajar setidaknya hermeneutik yang simpel lah gitu. Dia udah harus tahu. Ini kan konteksnya beda dengan zaman Perjanjian Baru. Iya. Kenapa kan tidak apple to apple istilah sekarang tuh? Kasih contoh Alkitab kontradiksi di mana Perjanjian Lama Salomo 1000 wanitanya istri dengan ini. Perjanjian Baru harus satu-satu. Iya. Itu kan nggak apple to apple ya, berarti kurang memahami gitu kan. Pasti dapat dipastikan dia kurang memahami karena kalau umpamanya ada orang sampai berpikir bahwa dan sambil menyimpulkan, dan waktu banyak yang komen, dia bilang begini di komentar, semakin seru makin banyak pandangan teologis. Lah ini kok jadi pandangan teologis? Sedangkan dia belum selesai dengan pandangan biblikalnya, dia sudah bilang teologis. Nah permasalahannya ketika dia menganggap bahwa Kristen progresif ini adalah pandangan teologi, nah di sini dia bermasalah. Jadi ini jadi pembenaran sepihak. Dan juga yang kita harapkan semoga pendeta-pendeta yang menanggapi itu, karena kebanyakan yang orang tanggapi cuma satu pihak seperti masalah Alkitab itu adalah otoritas. Dia begini-begini. Sebenarnya bukan cuma itu yang dia bantah. Ketika dia bilang kayak tadi ada orang dari agama lain yang tidak percaya Yesus nih, bahkan di dalam dorong kitab suci mengatakan bahwa Yesus cuma sekedar nabi atau ciptaan. Nah itu permasalahan kita ada di situ. Kok bisa ada seorang pendeta mengatakan bahwa orang dengan terminologis agama yang berbeda itu bisa selamat? Ini terjadi pada waktu Bante ngobrol dengan Habib Jafar. Waktu Bante bilang begini, bagi mereka orang yang punya looks-nya baik sesuai dengan Siddhartha Gautama, sesuai dengan Buddha, menurut orang itu Buddha. Karena terminologi Buddha tuh begitu. Nah, terminologi kekristenan memang keselamatan tuh satu pintu, yaitu lewat Yesus Kristus. Kalau seumpamanya kayak dia bilang, kok itu menyampaikan pemikirannya liberal nantinya kayak tapi Tuhan tuh baik sekali. Tuhan baik. Dia jatuh. Kok bisa Anda yang mengatur Tuhan? Seolah-olah kebaikan Tuhan itu diukur dengan kalau tapi Tuhan sebaik ini. Ya, ada diksi-diksi yang bahasa yang dia sampaikan kan begini. Menurut gua nggak yakin kalau itu kan subjektif sekali. Dia sekali. Cuma dari gitu. Harusnya ya jelas. Kalau based on apa yang firman Tuhan katakan jelas Yohanes 14 ayat 6. Kemudian tadi Yohanes 12. Kalau yang tidak ada orang yang ngakui anak barisan mengakui Yesus Kristus ada Allah. Dia jangan jadi anak. Iya, dia jadi anak. Sebagai anak. Sebagai anak. Jadi kenapa kalau diangkat begitu artinya dia kan bukan hanya nggak ngerti, jadi melawan apa yang firman Tuhan katakan. Gitu. Jadi ya itu sekali lagi disclaimer-nya kita bukan soal personal, bukan soal ini, tapi ajaran yang disampaikan memang berpotensi untuk membawa kesesatan lah gitu. Kalau anak-anak muda yang nggak ngerti diangkat konsep soal pernikahan saja, akhirnya jadi nggak setia nanti ya kan? Iya. Seolah-olah memang kan. Nah ini permasalahan. Buktinya Salomo boleh. Nah itu yang bahaya. Itu permasalahannya dari dulu. Kita lihat banyak sekali pendeta-pendeta yang mengambil contoh kasus di Alkitab, tapi tidak memahami studi kasus tertentu, kayak permasalahan hukumnya, peraturan pernikahannya. Kemudian kenapa hal ini terjadi? Dia tidak melihat itu. Kenapa sampai ada kitab Kidung Agung? Dulu Kidung Agung hampir tidak diterima dalam kanonisasi kitab suci karena dianggap itu
bahasa Pernya ada yang bilang kitab porno. Iya. Kemudian yang bilang kitab porno itu menurut Brian kalau dia punya kasih dia baik kepada sesama, dia juga punya Yesus. Bagaimana itu? Nah, itu yang menjadi permasalahan kalau banyak pendeta mencoba untuk terlalu maksudnya toleransi. Nah, ini toleransi itu kan punya batas memang. Diukur, makanya ada toleransi, ada intoleran. Dua-dua itu ada batas. Kemarin kita diundang di acara, nama acaranya Pasca Ramadan. Iya, kemarin saya lihat. Nah, salaman dengan seorang Habib muda. Di dalam acara itu, orang dua waktu itu diskusi, orang dua sama-sama sepakat bahwa orang akan bicarakan tentang pergerakan toleransi yang lebih universal dibandingkan orang mau bahas sesuatu yang lebih terompi agamis. Jadi waktu orang dua naik, orang dua berbicara tentang bagaimana contoh-contoh hari ini yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh agama, orang-orang, kemudian pemerintah, nah seperti itu. Jadi nggak ada terkesannya kristenisasi atau islamisasi dan sebagainya. Nah, toleransi itu punya ruang yang tidak boleh intervensi sampai di keselamatan. Atau bagaimana, Kak? Kita sih begitu. Karena ini kita angkat contoh dari yang di podcast Close the Door, nggak salah itu ya, dengan Habib Rizik. Ketika Habib Jafar. Rizik mah beda kan? Oke. Jadi kalau itu memang itu bikin tema sendiri. Jadi waktu disampaikan pernyataan, gue nggak yakin orang sebaik Habib Jafar ini yang begitu baik, begitu. Ini tidak Tuhan tidak bilang engkau anak Allah. Jadi di kayak ngerangkul gitu. Kita lihat respon daripada Habib Jafar cuma senyum-senyum. Ya kan? Harusnya kalau misalnya menurut saya sih gini. Habib Jafar dia tahu batasan. Iya, betul. Kalau misalnya kalau misalnya puji kita secara logika kan, secara ilmu etika pergaulan, sudah Pak puji ini, kita mesti kasih apresiasi banyak. Kalau begitu saya juga percaya ini Pak Subrain adalah anaknya Muhammad misalnya gitu ini ya kan. Tapi dia cuma senyum-senyum karena dia tahu batasannya. Dia tahu bahwa ini kayaknya ada unsur-unsur dalam artian mungkin mau semacam apa tadi bahasa yang awal orang udah bilang. Tapi saya nggak rasa bagaimana mau ucapkan di sini gitu. Apa itu? Menjilat. Begitulah, iya. Menjilat. Kemudian kita nggak usah, artinya kalau dalam interaksi antar yang sudah beda server begitu dalam kaidah toleransi, ya tetap ada batasan yang memang kita ada dapur masing-masing yang nggak bisa kita ini. Secara general, secara umum common sense-nya itu sudah jelas bahwa itu kekristenan memang satu-satu jalan keselamatan adalah melalui sebagaimana juga kita juga harus mengerti, jangan singgung soal-soal misalnya apa yang jadi dalam tanda kutip berbahaya untuk kita singgung. Tapi si Pak Brian ini kayaknya mau coba mau merangkul semua, merangkul tapi jadi offside ke kita gitu. Jadi agak ya betul sih bahasanya jadi ini jadi penentang kalau begitu dia bukan, kalau either dia menurut kita sih begini, orang nggak bisa bilang bahwa orang ada dua sisi, either saya di sini atau kamu di sana begitu. Kalau ada soalnya mengakui Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan, satu-satunya jalan keselamatan ke surga, ya berarti kamu bukan di sini, kamu di sana. Gitu. Dia bangga bilang begini karena dia pikir dia S2 teologi, itu yang jadi masalah juga. Ini semoga Pastor Brian sampai nih video ini mau bilang tidak semua S2 teologi itu punya skill yang akurat. Tidak semua orang yang sarjana teologi itu punya skill yang akurat. Kalau itu so personal so baku. Karena ada buku komen di dia punya konten itu. Terus waktu itu kan dia bahas tentang masalah kasih. Dia tahu bahwa keselamatan di dalam Tuhan itu tadi. Tapi Allah itu kasih. Kalau kasih itu begini berarti orang bikin kasih juga sama. Kemudian dia bawa dia S2, dia punya mentor profesor dan sebagainya. Menurut kita pribadi, profesor doktor teologi yang kebanyakan yang orang jadi itu, nah DP semua enggak akurat amat gitu, dan banyak yang orang bisa kritik.
Karena ini kan masalah ilmu. Iya. Namanya Iya, kita komplain di situ. Kita bilang waktu masalah kasih yang ditulis dalam morfologinya bahasa Yunani tentang yang dikasih pandangan perspektif manusia dan Allah itu berbeda. Yang satu sifatnya genitif, yang satu sifatnya datif. Iya. Jadi kasih Allah itu adalah pribadi Allah. Dia tidak terbesar. Jadi orang yang boleh pikir bahwa ketika orang memberi orang yang seperti ini, kasih juga begitu. Kasih Allah itu selalu tidak bisa dipisahkan dengan rasa adilnya Allah. Itu kasihnya Allah itu. Dia mengasihi manusia, makanya ia berkorban datang menjadi manusia. Itu Allah. Nah, kalau seumpamanya disamakan semua kasih itu digeneralisasi, maka orang menganggap bahwa Allah itu murni manusia. Jadi seolah-olah dia menggambarkan bahwa Allah itu sama pemikirannya dengan dia sebagai manusia. Itu yang paling penting. Itu Tapi, ada satu sisi yang juga diangkat soal bukan hanya kasih, tapi figur Habib Ja'far itu adalah seorang yang baik gitu kan, baik. Masalah baik ya. Baik. Nah, jadi standarnya kasih itu ketika seakan-akan standar kasih itu ketika ada orang yang baik gitu. Nah sekarang kebaikan manusia itu sebatas apa sih? Iya kan? Di situ kasih manusia, Kak. Kasih manusia itu batasannya baik. Karena dia lihat berdasarkan interaksi terhadap dirinya, ya kan? Dia bukan istrinya. Ya bukan berarti bukan berarti kita bilang bahwa Habib Ja'far itu bukan orang baik. Cuma kan artinya orang ini kan 24 jam apa yang ditampilkan ya tentu yang baik-baik tuh. Iya. Tapi sisi lain kita kan tidak pernah tahu gitu. Masuk gereja kan orang pasti rapi kayak begitu loh. Di hal yang seperti itu aja religi, orang harus menampilkan sesuatu yang terlihatnya baik. Saya yakin memang Ja'far baik kan. Cuma artinya selain baik dia lucu juga. Iya, lucu. Dan tapi dalam ukuran kebaikan, standar kebaikan manusia sampai di mana? Sampai di mana begitu kan? Nah itu kebaikan tidak dapat membeli keselamatan. Nah, di satu sisi kekristenan kan sudah jelas dan sudah sepakat, ya kan, bahwa memang masalah doktrinal tentang total depravity atau kerusakan total itu ada sisi tersendiri lah. Tapi semua sepakat bahwa manusia pada dasarnya sudah dilahirkan dalam benih dosa kan? Betul. Iya kan? Dan itu bukan masa sepakat, manusia memang harus terima kenyataan itu bahwa kecenderungan manusia adalah jahat, firman Tuhan katakan. Anak-anak kecil juga tidak pernah ada yang orang kasih ajar bohong, tidak pernah ada yang kasih ajar egois. Orang natural egois dan bohong dari gennya sudah ada seperti ini. Dari sini pun kita kan bisa ambil kesimpulan. Kita nggak usah lari dulu ke Alkitab lah. Ini kita berpikir misalnya dari segi Kalau Alkitab sudah jelaskan, so tahu. Sikapnya jelas. Tapi kenapa orang ini sampai bisa ngomong begitu? Karena dalam kepentingan tertentu. Betul. Gitu kan? Ini sebuah hubungan dengan DP kepentingan memang. Iya. Kalau memang dia tegas, dia tahu bahwa kekristenan memang strict begini. Ya nggak usah singgung itu. Kenapa pakai diksi bahwa ini anak ini nggak usah kan menurut kita sih. Karena memang semula tersentuh dengan sifat-sifat yang lebih entertain jadi memang berusaha untuk supaya terlihat anggun di sosial media atau memang atau mungkin pas dia lihat dia punya engagement exposure turun ini kayak bagus sih. Sama dengan statementnya Pak Erastus tuh dia bilang bahwa dibikin begitu karena supaya rame begini. Sedangkan Habib saja dia nggak respon, cuma senyum-senyum tuh. Kalau istilahnya secara etika ngobrol gitu, ini kan so angka ini. Tak puji Pak kita masa tanya puji Pak. Tapi karena dia tahu bahwa ini hal-hal yang secara keimanan kita jangan boleh lari ke situ. Takut terjebak lah. Dia cuma senyum-senyum kan. Cuma diangkat ke ini. Kalau begitu kalau kita sama dong. Berarti lu juga anak Muhammad istilah kata gitu. Misalnya Betul. Jadi dari pembahasan kali ini memang DP poin pertama tetap salah ya. Statement Pastor Brian salah. Ya kalau Kristen progresifnya dalam kaidah secara supaya punya semangat lebih memperbaiki diri, lebih maju lagi, metodenya misalnya dengan perkembangan zaman seperti sekarang
dalam penginjilan, dalam pelayanan, dalam kegiatan gerejawi, ya itu satu hal yang bagus. Ya, tapi ketika dia bahas bahwa kegiatan progresif adalah seperti yang tadi kita ceritakan, itu sesuatu yang offside sih, sesuatu yang salah sih. Dari Pak Andre bagaimana? Mana lebih bikin sakit kepala, Erastus atau Brian? Oh, Pak Erastus dong. Pak Erastus itu seorang teolog. Iya, itu statement itu statementnya teologis. Iya, itu. Tapi kalau ini kita punya poin-poin. Contoh, yang pertama permasalahan yang terbesar yang ini kita bilang permasalahan yang dibawa di percakapan itu bukan masalah Brian-nya. Permasalahan yang dibahas itu pertama dia menikahkan diksi Kristen dan progresif. Itu persoalan pertama. Sampai akhirnya menimbulkan konsep rancu yang hari ini banyak pendeta mau jawab, orang jawab konsep teologi. Padahal ini sebenarnya makanya waktu pertama kita nonton itu kita pikir ini cuma bualan semata Kak, karena enggak ada sangkut pautnya pendeta pikir ada pengajaran Kristen. Yang kedua, Kristen memang so progresif tanpa perlu dia sampaikan. Makanya banyak aliran. Betul. Hari ini bahkan dia pun hasil dari Kristen yang sudah progresif itu, ada progresif kekristenan. Bahkan DP progresif bukan cuma perkembangannya, ada skismanya, ada pertentangan dan sebagainya. Yang ketiga, ketika dia mulai menyebutkan bahwa ada kontradiktif antara satu kitab dan kitab yang lain dalam Alkitab, itu melemahkan otoritas, di mana otoritas Alkitab itu adalah dua. Yang pertama otoritas Alkitab itu selain tulisan yang diilhamkan, otoritas itu adalah perkataan Allah, Davar Elohim, perkataan Allah yang ditulis. Makanya disebutkan di situ. Nah itu yang. Nah selanjutnya yang menjadi masalah adalah yang Pastor Brian sampaikan tentang contoh-contoh permasalahan dalam Alkitab itu melibatkan situasi-situasi yang bukan cuma dicatat oleh Alkitab. Ini kita kasih contoh tentang Solomon dan yang lain. Itu dicatat dalam kitab-kitab sejarah sekuler tentang adanya situasi-situasi itu. Nah di sejarah sekuler hal itu dikonfirmasi tidak berbantah. Nah, muncul Pak Pastor Brian, dia anggap itu bantahan. Jadi akhirnya orang sekuler menganggap, orang melihat Alkitab itu sebagai konteks sejarah yang sakral. Tapi kok kenapa Moni sendiri yang membuat itu jadi turun dari otoritas? Nah itu dari masalah. Padahal itu sejarah kan? Betul. Bukan cuma diimani oleh orang Kristen, bahkan para ateisme yang meneliti itu mengakui bahwa kejadian di Alkitab dikonfirmasi terjadi. Tapi bukan berarti apa yang jadi kan begini. Memahami Alkitab konteks perjanjian lama bukan berarti apa yang ada itu harus kita ikut. Betul. Gitu. Kita harus lihat pembelajaran dari sisi Salomo itu seperti apa. Ada sifatnya informasi, ada sifatnya pengajaran, narasi, itu kemudian nubuatan. Itu Alkitab kan tegas sekali, kayak misalnya bukan hanya soal itu. Dalam Kejadian pun masalah misalnya Ruben dia menaiki ranjang orang tua kan ada kan, kan? Itu memang dibahas. Kemudian Nuh, anak-anaknya Nuh apa sih sekarang istilahnya itu kalau dengan orang tua ke anak-anak itu ya itulah percabulan yang inilah gitu kan. Bahkan Lot dengan anaknya. Bukan Nuh, Lot. Ya. Dan itu kan sebenarnya yang salah dari anak. Tapi tetap yang kena pun Lot. Iya, tapi itu makanya Alkitab itu kan itu sesuatu yang sebenarnya orang so tahu waktu marah ini dia di otoritas kuat. Iya. Tapi kenapa ini dijadikan contoh, dikonfrontir di apple to apple dengan perjanjian baru? Bahwa sekarang buktinya cuma satu suami satu istri. Perjanjian lama boleh. Itu kan jadi rusak. Justru gitu, kan dia menentang the statement Kristen progresif. Kan Kristen progresif itu memang perjanjian baru, ya perjanjian baru perkembangan dari perjanjian lama yang sudah boleh bikin sama. Ketika dia bilang Kristen harus progresif dan dia mengatakan bahwa ada pertentangan antar perjanjian lama dan perjanjian baru, berarti ente nggak progresif itu. Ini rame nih, bisa 2 jam tuh orang ini lihat. Begitu ya, intinya begitulah. Artinya dari kita begitu. Poin-poin yang dia Jadi sudah jelas memang. Artinya Alkitab itu sudah final. Dan itu cukup dengan apa yang memang dalam Alkitab kita juga mendapati bahwa apalagi konteks gereja aliran Pentakosta karismatik tetap masih percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus mampu memberikan ilhaman ataupun nubuatan hal-hal yang baru. Sangat percaya.
semua itu pun tetap terkonfirmasi kembali Alkitab. kepada Alkitab, begitu. Betul sekali. Wahyu itu Masa seolah-olah kitab Ada Alkitab revelation iya. yang baru, ada yang orang Revelation bilang itu. saya dengar suara Tuhan bilang begini, tapi kan kembali cara melihatnya untuk mengaku bahwa itu benar di mana? Iya, Alkitab. Itu otoritas itu kuat Tidak sekali. pernah kita bilang, ya kalaupun ada orang yang bilang suara Tuhan bilang gini, tapi tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah konfirmasi Alkitab, berarti itu sesuatu yang sesat. Dia mengakui bahwa dia anak Tuhan tapi tidak pernah terkomunikasi dengan Allah lewat Alkitab Iya, dan firman. itu. Gimana Makanya- bicara dia anak Allah, anak Tuhan. Tetap misalnya Alkitab dengan ini saling connect. Nah, kalau sekarang bilang Alkitabnya sudah tidak lagi ya Relevan. sekarang kan dia bilang ini udah nggak ada otoritasnya lagi. Iya, seolah-olah begitu memang. Ini yang lebih itu. Karena sekarang ini yang lebih maju perkembangan zaman. Dia sekarang bilang Alkitab tidak menjawab perkembangan zaman gitu. Iya. Sebelum zaman berkembang Alkitab sudah menjawab banyak malah. Iya, Di dalam itu. Cuma itu bilang tadi dia tidak memahami Alkitab itu, maksudnya tidak membaca, mempelajari, meminta ilham dari Tuhan. Ya, itu makanya Jadinya- pesannya di situ bagi para viewer ataupun yang lihat di YouTube atau di channel di Ayo ini. sekarang. Makanya Pesan. kalau baca Alkitab jangan asal baca, itu bukan Khusus for komik, anak muda lagi tuh pemuda. Bukan komik, bukan koran. bukan koran, Itu bukan novel. Baca, minta Tuhan, Roh Kudus singkapkan apa yang menjadi maksud dan tujuan yang disampaikan kepada kita gitu. Betul. Dan saya lihatnya yang Pastor Brian ini kayaknya bacanya Dia kayaknya baca sambil nonton Netflix kayaknya. Iya juga. kitanya yang harus ditempatkan di bawah otoritas Alkitab. Dia punya Makanya imajinasi. minta Tuh. Roh Kudus supaya tuntun kita dengan segala kerendahan hati. Tuhan, kira-kira apa yang Tuhan mau maksudkan Betul. dengan nas ayat ini? Jangan Bukan jangan tukar ya. Iya, bukan kita yang ini. Kayaknya ini otoritas. Kita mencurigai Alkitab. Kayak ini Salomo begini. Ini otoritas ini. Iya. Ini Salomo punya birahi ini. Betul. Jadi itu. Jadi apa? Misalnya kan itu tadi pesan pada viewers yang nonton. Terus mungkin pesan for Pastor Brian. Iya tuh, maksudnya kan supaya dorang jangan bilang kayak ini menghakimi atau menjudge, kan harus kita- kasih. Nah, Iya. bagaimana dorang Kita harus dulu kasih? Soal. Nah, Yang pertama kita berharap bisa terkoneksi dengan beliau, bisa menjadi teman Iya. dari Pastor Brian. Karena ini Kita ini sahabat semua. iya, ini sesuatu yang kita mesti sampaikan. Tidak semua dari orang punya kesempatan yang sama dengan dia, iya, dapat iya, platform iya, yang betul, besar. betul. Expose urban. Tapi ketika dia punya pesan itu salah, di situ juga bermasalah. Betul. Nah bagi kita kalau orang bisa jadi kawan, kemudian bisa menjadi teman diskusi untuk mungkin ada literatur atau referensi yang bisa orang sampaikan, dan dia bisa sampaikan ke banyak orang, itu jauh lebih cantik, itu elok itu. Betul. Jangan cuma lihat karena memang waktu dan itu kita juga sebagai orang Kristen yang hampir ini melayani, menjaga marwah itu, sempat marah atau sempat misalnya kenapa sih ada orang model begini. Tapi yang kita yakini dari dulu satu, ke orang-orang ini tuh biasanya tidak punya teman sharing yang teman sparring yang pas. Nah, jadi semoga orang bisa terkoneksi. Kalau dia bisa nonton ya terkoneksi, tuh bisa diskusi, bisa menyampaikan mungkin Alkitab belajarnya dari seperti yang begini jauh lebih elok. Dan kita berharap semua orang hamba Tuhan, teologi itu intinya mempersatukan bukan mempercerai-beraikan. Jadi kalau orang bisa bersama-sama supaya semakin banyak orang melihat bahwa memang kekristenan ini betul warisan dari Yesus. Yang betul-betul memiliki sifat kasih dan adil. Gereja benar-benar adalah budaya yang tercipta bukan karena iseng, tapi karena tercipta karena betul, karena progresivitas itu. Gereja adalah bentuk progres. Jadi kita sebenarnya tidak ada masalah dengan kata progresif. Betul, tidak ada masalah. Cuma setelah dijabarkan progresifnya begini, ini yang salah. Iya, contoh dari progresif yang disampaikan adalah bertentangan dengan kata makna progresif dari kekristenan itu. Sebenarnya di situ dupnya. Oke Kak, itu gitu. Iya, kalau saya sih ya. Enggak, tunggu sebelum semoga ini ada yang bilang. Dari ada sambil live ada Ini bilang, pendeta juga ini. ini terame kakak Nando ada bilang ini pasti kelompok orang-orang yang posesif kata. Tunggu, di sini ada pertanyaan enggak ya? Punya enggak?
Aman dong. Kali ini Aman dong. terang agak berbeda karena terang sambil live. Iya, sambil live. Karena banyak yang mempertanyakan ini juga di turun sosmed pribadi itu, jadi terang live. Supaya memang dorang juga tahu bahwa memang apa yang di podcast ini bukan kayak edit atau apa, tapi memang live, memang betul. Ini diskusi sharing. Dan ke depan orang ada rencana podcast ini bisa ada penonton langsung. Iya. Iya, mungkin supaya bertanya langsung atau Supaya orang lebih progresif tuh. betul, progresif. Mungkin pesan terakhir ya dari Kak. Tadi ada bilang pesan for Pastor Brian. Kalau saya sih Fallback intinya atau nada. Baca DM kan. ya artinya sama lah dengan Pastor Andre bilang tadi ya. Intinya sih kalau menurut kita begini, memang kan saya pernah beberapa kali ngomong di podcast. Nah, ya. Di zaman sekarang, orang bersyukur adanya platform-platform media sosial yang memungkinkan kita bisa menjadi pemberita Injil yang istilahnya lebih menjangkau lah. Iya, kan? iya, betul. Dan memang Pastor Brian ini punya privilege, ya kan? Kayak tadi Pak Dia Andri punya bilang. kesaksian yang luar biasa. Memang kita bukan cuma dengar yang ini, banyak hal yang dia saksikan itu memberkati sekali gitu. Jadi secara personal sekali lagi nggak ada masalah dengan jadi yang mungkin tanya siapa kok pendeta baku-baku begini, bukan. Orang ini bersahabat semua. Seperti tadi Bro Andre bilang bahwa teologi itu mempersatukan, bukan menjadi sekterian, menjadi terpecah-pecah. Tapi kadang-kala ya itu iblis yang memanfaatkan ini, dan orang-orang yang tidak mengerti akhirnya menjudge, langsung bilang, oh, dorang subaku baklai, dorang subaku tuding gini-gini. Bukan, sebenarnya kita ya ini mau mencari perspektif yang benar sesuai dengan apa yang memang Alkitab katakan itu sendiri gitu. Jadi ada kepentingan kita menyampaikan hal itu, bukan kepentingan personal tapi kepentingan Alkitab dijunjung tinggi. Artinya kalau menurut saya, sebelum kita berdialog dengan orang di luar yang di luar server torang, perbanyaklah orang bercerita dulu Di dalam betul. Memperkuat yang di dalam. Itu pesan Kak ya. Kalaupun nanti kita mau seperti Bro Andre tadi bilang, ada interaksi dengan ini. Ya jangan singgunglah hal-hal yang menjadi apa ya, batasan-batasan secara general ya. Orang kan masing-masing ada DP Common Center sendiri ya kan. Islam bagaimana, Buddha bagaimana. Hindu bagaimana. Belajar perbandingan agama supaya saling tahu tahu terminologi agama-agama lain ya. Supaya jangan offside lah gitu istilah saya. Oke. Tapi I love you Bro Brian, keren. Ya, maju terus. Karena Anda membuat banyak sekali konten kreator Kristen bangkit. Iya, jadi ada. Jadi banyak. Walaupun kita lihat orang tidak menjawab, tapi setidaknya semangat itu mulai ada. Dan itu satu hal yang penting. Emang ini satu hal yang bagus, karena apa? Kan dulu kan kita berpikir Matius Amanat Agung gimana bisa sampai ke ujung bumi. Nah sekarang dengan adanya platform ini orang bisa, betul. Bisa dimungkinkan dengan hal itu, ya kan? Tanpa harus orang beli tiket mau pergi di mana. Walaupun di sana nanti sekarang juga ada YouTube bisa langsung terjemahkan, translate langsung. Iya, sudah ada. Fitur-fitur yang membantu memang. Iya, tapi karena ini juga bisa ada kemungkinan orang-orang non Kristen jadi nonton konten Kristen, podcast Kristen. Sama dengan Bayu. Jadi Kristen itu tidak ada pertentangan. Orang ini sama-sama semua saling topang menopang. Bergandengan tangan. Jadi di sini tidak ada antara pendeta bertengkar, orang cuma saling membantu menjawab. Iya. Tuh. Oke. Mungkin itu pesan, dan mungkin terakhir siapa tahu ada viewers yang punya referensi lagi, mungkin ada pendeta-pendeta lain yang punya pemahaman yang itu boleh ajarannya boleh tulis di komentar, dan tolong bantu share atau ada ide-ide tema apa boleh komen. Bantu kami agar tetap masih bisa mengoreksi lah atau kemudian menjawab hal-hal yang mungkin agak berat dijawab oleh orang lain. Nah, percayalah kami belajar untuk itu. Sebenarnya bukan mengoreksi juga, artinya kita kan tidak menutup kemungkinan juga orang salah lah. Cuma artinya ya orang sama-sama sharing lah, untuk kemajuan kerajaan Allah dipermuliakan, bukan for orang. Namanya di sini apa? Cuma hamba.
biar Tuhan yang Ini objek tertawaan. Kalau ini objek tertawaan. Oke, mungkin untuk Kali kali ini ini sampai Ya. di sini. Sampai di sini. Terima kasih yang nonton sampai detik ini, kalau masih Yang ada yang nonton nonton. di live Terima kasih juga. banyak. di live IG, Oh iya, di live IG, live Facebook. Terima Di- kasih banyak. Ini akan di take secepatnya. Iya, mungkin dalam minggu ini. Editor. Iya. Ya. Oke. Oke, mungkin itu. Yesus memberkati. Nanti podcast cuma hamba. Bukan Bukan hama.